Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, saya akan melanjutkan cerita perjalanan hidup saya. Perjalanan seorang anak yatim yang miskin yang menjadi seorang pengusaha jersey. Mungkin bisa dibilang udah pabrik jersey ya. Saya akan melanjutkan cerita dari mulai saya lulus SD sampai saya diterima sekolah menengah pertama ya. Jadi saya diterima di SMPN Negeri 10 Jember. Saya daftar sendiri, berangkat sendiri, tapi alhamdulillah banyak teman-teman saya yang support sama saya sehingga bisa berangkat bareng gitu. Dan alhamdulillah di saat SMP ini ibu saya udah mulai jualan bakso. Kakak-kakak saya udah mulai lumayan pekerjaannya. Walaupun masih bisa dibilang kekurangan ya kekurangan. Karena omset jual bakso dulu sehari itu cuma dapat Rp8.000. Paling banyak kalau baksonya habis itu dapat uangnya hanya Rp18.000 waktu itu. Di tahun 93, 94 ya, waktu itu sekitar itu. Dan saya bantu ibu ketika pulang sekolah, saya langsung jaga itu stand baksonya. Jadi saya jualan baksonya itu nggak keliling, kita hanya menetap di satu tempat. Kita numpang di lahan orang, kita bangun warung sederhana, kita pakai rombong di situ, kita jualan di situ. Saya ingat dulu ketika saya jualan bakso, banyak juga tetangga-tetangga saya yang profesinya sebagai tukang beca, bapak-bapak itu. Kadang parkirnya itu suka di dekat warung saya. Jadi pas ketika ada orang juga beli bakso gitu ya, dia mau pulang, rumahnya agak jauh kadang. Akhirnya, udah Bu, mari saya antar gitu. Jadi saya yang ngayuh becanya, kita anterin ibu itu. Yang jaga stand baksonya ibu saya yang beca itu. Nganterin si pembeli baksonya itu, seperti itu. Jadi ya namanya orang yang serba kesusahan, tidak, kehidupannya sederhana banget, bukan sederhana ya kekurangan ya, apapun dikerjakan, yang penting halal. Dan dulu saya juga berterima kasih juga ya sama teman-teman saya juga, sama keluarganya Eko Ritanto ya. Jadi saya itu kalau SMP sama kadang pulang sekolah mampir rumah dia, disuruh makan sama ibunya, sama bapaknya itu. Saya terima kasih banget gitu. Saya banyak ditolong orang. Ya begitulah kalau orang nggak punya, orang miskin tuh hidupnya ya banyaklah disupport-support orang seperti itu. Saya bisa berdoa mudah-mudahan sahabat-sahabat saya yang support saya, mudah-mudahan Allah paling sehat segar waras, rezekinya lancar barokah. Dan jangan salah, anak yatim itu pasti nakal, nggak mungkin tidak. Karena apa? Karena kurang kasih sayang orang tua laki-laki. Kakak-kakak saya semua merantau, jadi saya di rumah itu hanya saya, kakak saya yang perempuan, sama saya, jadi bertiga di rumah. Alhamdulillah, dengan jualan bakso, ibu saya bisa lulus dari SMP. Kemudian saya melanjutkan ke SMA ya. Saya diterima di SMA N5 Jember, saya diterima. Sama, saya berangkat sendiri, daftar sendiri, ya semua kerjaan sendiri. Karena nggak mungkin kakak saya luar kota, kakak saya yang perempuan dengan ibu saya sibuk jualan bakso, mau nggak mau ya saya harus berjuang sendiri, seperti itu. Ketika SMA, alhamdulillah kakak saya yang di Jakarta udah lumayan kehidupannya, udah nikah, dan saya juga disupport oleh kakak saya yang sekarang sudah almarhum, namanya Kak Gito ya. Dia bekerja ke Saudi ya, dengan support beliau lah saya mungkin bisa jajan
ya cukup lah, tidak kekurangan seperti saya mungkin masih SD. Tapi jujur saya sampaikan, saya dulu uang saku saya sekolah SMA itu Rp450. Kalau dihitung nggak cukup, hanya untuk berangkat sekolah dari rumahnya sampai ke sekolah, uang itu nggak cukup. Kenapa? Karena dulu harus naik angkot 2 kali dan harus naik ojek 1 kali. Yang terjadi apa? Supaya saya bisa uang sakunya bisa dibuat jajan di sekolah. Kebetulan di kampung saya itu banyak pengusaha angkotnya. Jadi saya kalau mau berangkat sekolah tuh pasti nungguin yang punya angkot atau yang saya kenal jadi jadi supirlin gitu. Saya juga suka numpang, dan saya itu suka jadi keneknya dari mulai naik sampai saya turun. Nanti angkot berikutnya sama, saya cari nunutan juga. Nah, kalau ojeknya kadang saya naik ojek kalau udah nggak dapat tumpangan. Tapi saya alhamdulillah sering juga dapat tumpangan dari teman-teman yang punya motor waktu SMA ya. Saya ucapkan terima kasih banget kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang dulu support saya, suka ngasih tumpangan sama saya. Sama teman saya ada namanya Nanang, ada namanya Muslim, Rahmat, ya semuanya lah teman-teman saya. Dan saya juga berterima kasih juga sama keluarganya Fendi ya, yang dimana sama ketika saya pulang sekolah suka mampir di situ, saya suka makan di situ, makan enak di situ. Jadi saya terima kasih banyak Ibu, Bapak. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah paling sehat seger waras, panjang umur, rezekinya lancar barokah. Buat Fendi sukses selalu ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita banyak disupport orang, banyak hutang budi sama orang. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan pahala yang luar biasa buat teman-teman, sahabat-sahabat saya yang sudah support saya. Alhamdulillah saya bisa lulus sekolah ya. Waktu itu saya lulus tahun 1999. Dan saya waktu itu ikut tes di kepolisian. Alhamdulillah nggak dapat. Mungkin Allah bertakdir saya memang harus jadi seorang pengusaha. Jadi saya waktu itu ikut tes ya, mondar-mandir Jember, Surabaya segala macam. Karena di daerah saya ada 2 teman yang jadi polisi, 3 bahkan. Jadi saya juga kepingin jadi polisi seperti itu. Cita-cita tetap satu, saya ingin merubah nasib keluarga saya. Saya ingin bahagiakan ibu saya. Saya ingin ibu saya pensiun, saya ingin ibu saya berhenti jualan bakso, biar saya yang cari uang. Dan alhamdulillah, ketika saya nggak lulus, bingung dong, namanya nggak ada kerjaan, malu minta uang sama ibu. Kalau minta uang saku kan bingung, malu kita kan, kita nggak sekolah, minta uang saku. Akhirnya ya udah, saya diajak sama saudara sepupu tuh jadi keneklin. Saya berangkat pagi tuh biasa setengah 6, saya udah naik sampai jam 1 siang. Dan alhamdulillah kerja setengah hari itu kita dikasih sekitar Rp3.000 waktu itu, kita dikasih uangnya. Padahal waktu itu saya punya cita-cita, saya ingin beli motor Fish Air yang harganya mungkin sekitar 14 atau 15 juta waktu itu ya. Nggak kebayang kalau sehari 4.000 dapat uang atau 3.000, berapa tahun harus ngumpulin kan gitu. Jadi mimpinya mimpi yang berat gitu loh. Tapi alhamdulillah saya diajak ibu saya sering ke tempat pengajian. Dan di sana saya ketemu sama teman ngaji di mana dia orang Bandung dan dia buka grosir topi di Pasar Tanjung di Kabupaten Jember. Nah, karena dekat dengan beliau lah saya memulai usaha. Mulai usaha dengan kepercayaan karena nggak punya modal. Ibu rumahnya aja berlantaikan masih tanah, rumahnya masih bambu, dapat dari mana modal? Ya namanya orang nggak punya, yang bisa disampaikan ke orang adalah kepercayaannya, kejujurannya seperti itu. Oke sahabat, saudaraku semuanya, next di video saya berikutnya saya akan bercerita bagaimana saya mulai usaha dari modal nol sampai saya mengembangkan usaha, sampai saya jatuh dan kemudian saya bangkit lagi dan punya karyawan sampai kurang lebih 200 orang ya. Dan alhamdulillah sampai punya hutang 5 miliar
Dan alhamdulillah lagi, saya bisa melunasinya hanya dalam waktu 2,5 tahun. Tentunya sahabat saudaraku semua pengen tahu dong, gimana sih caranya mulai usaha itu, dan gimana sih caranya punya hutang 5 miliar 2,5 tahun lunas. Tentunya bertanya-tanya. Oke, sahabatku semuanya, saudaraku semuanya yang nonton channel YouTube saya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke saudara semuanya. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat buat siapa saja yang menonton, menginspirasi dia untuk bisa hidup survive dan bisa menjadi pengusaha yang hebat. Tentunya ketika jadi pengusaha hebat, sedekahnya kenceng juga dong, sehingga dia akan menjadi manusia yang lebih bermanfaat buat semua umat. Terima kasih banyak. Kita tunggu ya semuanya video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.